Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah? Semoga sahabat semua selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dijadikan hamba yang senantiasa bertakwa serta diselamatkan dari kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah, sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan. Namun demikian, praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. Dewasa ini, kita sering mendengar maraknya persoalan sosial yang muncul dalam masyarakat, terutama menyangkut masalah zina dan pemerkosaan. Islam adalah agama yang sangat mengutuk perbuatan tercela tersebut dan menganjurkan umatnya untuk senantiasa menghindari perbuatan zina. Perbuatan zina tersebut bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kemajuan teknologi, maraknya pergaulan bebas, pudarnya nilai-nilai Islami, dan mudahnya seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kemajuan teknologi memang berdampak positif dan memajukan hidup manusia, namun teknologi juga bisa menimbulkan pengaruh negatif, terutama pada generasi muda. Maraknya pergaulan bebas juga merupakan salah satu ciri-ciri akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Mari kita dukung channel ini agar tetap istiqomah dalam syiar Islam dan juga sebagai sarana untuk memperdalam ilmu agama kita. Zina dalam Islam dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak memiliki ikatan dalam pernikahan. Islam dengan jelas melarang perbuatan zina dan bahkan mendekatinya pun tidak boleh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran surat Al-Isra ayat 32. Dalam Islam, zina dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang, baik pria ataupun wanita dewasa yang sudah menikah. Dalam hal ini, merupakan kejadian selingkuh. Zina muhsan sangat melanggar tujuan pernikahan dalam Islam. Dan yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang masih perjaka atau gadis yang belum pernah menikah. Adapun kategori zina yang lain juga, yang termasuk zina kecil. Zina kecil di sini adalah zina yang dilakukan oleh anggota tubuh seperti mata, telinga, tangan, mulut, dan lainnya selain anggota kemaluan tubuh. Pacaran yang kini marak di kalangan muda-mudi dapat dikategorikan sebagai zina kecil. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. 2 mata, zinanya memandang. 2 telinga, zinanya mendengar. Lidah, zinanya berkata. Tangan, zinanya memegang. Kaki, zinanya melangkah. Hati, zinanya ingin dan rindu. Serta faraj atau kemaluan hanya mengikuti dan tidak mengikuti. Hadis riwayat Abu Hurairah. Lalu yang selanjutnya adalah zina besar. Zina besar adalah zina yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah akil balik atau dewasa dan melibatkan masuknya organ kemaluan pria pada organ kemaluan wanita dan dilakukan tidak berdasarkan paksaan. Seorang wanita yang hamil di luar nikah tentunya sudah melakukan perbuatan zina. Dalam hukum Islam, wanita yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan disebut sebagai pezina. Zina sangat dilarang dalam Islam dan haram hukumnya. Hukum hamil di luar nikah tentunya berdosa dan wajib mendapatkan hukuman sesuai syariat Islam. Tidak hanya sang wanita, orang yang melakukan zina juga harus dihukum. Adapun hukuman orang yang melakukan zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukuman jera.
Wanita yang berzina baik hamil ataupun tidak, dan ia mengakuinya, maka harus diberikan hukuman dera atau cambuk. Hukuman dera diberikan pada mereka yang melakukan zina ghairu muhsan atau mereka yang belum menikah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, hukuman rajam. Bagi pasangan yang melakukan zina dan mereka sudah menikah, maka hukuman zina muhsan yang mereka lakukan adalah dengan hukuman rajam atau dilempari batu hingga mati, termasuk wanita yang sedang hamil. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Ketika beliau sedang berada di dalam masjid, laki-laki itu memanggil Nabi seraya mengatakan, "Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal." Ucapan itu diulanginya sampai 4 kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah 4 kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya seraya berkata, "Apakah engkau ini gila?" "Tidak," jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi, "Adakah engkau ini orang yang muhsan?" "Ya," jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Selain itu disebutkan dalam hadis lainnya, ambillah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka." Jejak yang berzina dengan gadis dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Wanita yang hamil di luar nikah diharuskan untuk bertaubat atas perbuatan zinanya, dan berdasarkan hukum wanita menikah saat hamil, ia boleh menikah dan bertunangan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Untuk menghindari konflik dalam keluarga dan untuk menutupi aib, biasanya si wanita akan segera dinikahkan. Wanita hamil akibat zina akan melahirkan anak secara tidak sah apabila ia tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan nasabnya hanya kepada ibunya saja. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama, yakni yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah nasabnya terkait pada laki-laki yang mengawini ibunya jika lama kehamilan di atas 6 bulan. Akan tetapi, jika saat menikah ibunya tengah hamil di bawah dari 6 bulan, maka nasab anak dihubungkan kepada ibunya. Berdasarkan mazhab Syafi'i, maka anak di luar nikah yang ibunya tidak menikah memiliki ketentuan sebagai berikut. Tidak ada hubungan nasab kepada bapaknya melainkan kepada ibunya. Tidak ada saling mewarisi dari ayahnya, dan tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Lalu yang kedua, Imam Hanafi berpendapat bahwa nasab anak di luar nikah tetap terikat kepada ayah biologisnya atau laki-laki yang menghamili wanita tersebut, dan bukan pada laki-laki yang menikahi ibunya. Meskipun demikian, saat ini kompilasi hukum Islam lebih condong pada pendapat Imam Hanbali, di mana anak yang lahir di luar nikah suci dan ia tidak menanggung dosa ayah dan ibunya. Ia tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak, termasuk pendidikan, status, agama, dan nasab dari ayah biologisnya, meskipun ibunya menikah dengan wanita lain. Sebaiknya hindari nikah siri agar anak mendapatkan haknya. Demikian hukum hamil di luar nikah, pengertian dan konsekuensi yang didapatkan. Semoga kita selalu bisa menjaga diri dari perbuatan zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan buruk yang bisa mendatangkan banyak mudarat. Jika Anda belum memiliki pasangan, sebaiknya ketahui cara memilih pendamping hidup sesuai syariat agama dan cara berta'aruf. Anda juga sebaiknya mengetahui kriteria calon istri yang baik dan kriteria calon suami yang baik, agar nantinya terhindar dari masalah rumah tangga yang menyebabkan rasa putus asa dan menyebabkan hati menjadi gelisah. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai hukum hamil di luar nikah dan konsekuensinya. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.